Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Sumberjo, ibu-ibu sekalian, jemaah kajian ketarjian PCA Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mengkaji HBT Himpunan Putusan Tarjih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di bulan yang lalu kita mengkaji tentang kaifiyatu as-shalah al-maktubah, tata cara sholat wajib yang ada dalam kitab sholah, kitab yang membahas tentang sholat putusan Solo tahun 1929. Kita sudah mengkaji dari takbir sampai membaca surat. Surat panjang atau surat pendek? Panjang dan pendek. Membaca surat. Nah ya, suratnya panjang atau pendek? Ya, panjang bisa, pendek juga bisa. Nah, ibu-ibu sekalian bisa lihat halaman 79. Halaman 79. 79 ya, yang bawah HPT. Yang paling bawah itu nomor 13 itu. Maksud 79 apa, footnote-nya nomor 13 itu. Kan di HPT kan ada 1, 2, 3 toh. Ya, HPT 1 halaman 79. Halaman 79. Yang poin nomor 13 itu loh. 79 jenengan lihat paling bawah itu. Yang lalu rukuklah itu. Lalu apa? Rukuklah. Dan kita sudah mengkaji dari takbiratul ihram, kemudian juga niat, kesunahan mengangkat tangan ketika apa? Takbiratul ihram, terus membaca doa iftitah, meletakkan tangan di atas dada, dan seterusnya ya, sampai yaitu kesunahan membaca surat. Dan terus di sana dikatakan, atau yang 12 ya, bukan 13. Poin 12. Tsummarfa' yadaika, kemudian angkatlah kedua tanganmu, mithlama rafa'tuhuma fi takbiratil ihram, sebagaimana engkau mengangkat keduanya dalam takbiratul ihram. Kan kita sudah selesai baca surat nih. Setelah itu kan mau rukuk. Ketika kita mau rukuk, yang kita lakukan apa? Mengangkat tangan. Mengangkat tangan sebagaimana saat kita takbiratul ihram. Caranya bagaimana? Kalau kita kemarin menurut tarjih itu daun telinga sejajar dengan telinga kan? Ibu jari sejajar dengan daun telinga yang bawah, ujung jari telinga yang atas, punggung telapak tangan sejajar dengan pundak atau bahu.
Ini kan. Ini sebagaimana takbiratul ihram. Tidak dibuka ya, enggak digenggamkan, enggak juga direnggangkan. Allahu Akbar, ini enggak. Bukan juga gini, tapi telapak tangan bagian dalam dihadapkan ke kiblat. Bukan gini Bu, tapi lurus ke depan ya. Kalau sebagian orang gini, Allahu Akbar, enggak. Berarti ini dihadapkan ke depan. Meskipun boleh segini, tapi kan kita bicara menurut apa? Enggak menurut tarjih gitu. Meskipun jenengan gini juga ada dalilnya. Kemarin sudah saya sampaikan ya, yang dalil segini sejajar dengan pundak atau bahu. Sebenarnya mangkep itu kan tulang pertemuan antara pundak dan bahu. Sehingga ada dua penerjemahan. Ada yang menerjemahkan sejajar dengan pundak, ada yang menerjemahkan sejajar dengan apa? Bahu gitu. Oleh sebab itu kalau takbirnya gini, ini gini ya. Tidak gini. Allahu Akbar gini. Atau sebagian orang Allahu Akbar terlalu rendah gitu. Ini sama antara laki-laki dan perempuan. Soalnya ada yang memahami kalau perempuan itu takbirnya lebih rendah, Allahu Akbar gini. Kalau laki-laki segini. Atau ada yang memahami kalau laki-laki segini, kalau yang perempuan sepundak. Tidak, semuanya apa? Sama. Semuanya apa? Sama. Jadi kita apa? Mengangkat kedua tangan sebagaimana yang kita lakukan ketika apa? Takbiratul ihram. Jadi ini kesunan angkat tangan. Hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah, gitu. Sunnah ya. Kita kemarin sudah kita sebutkan kesunan mengangkat tangan itu ada di 4 tempat. Masih ingat atau enggak? Yang pertama saat takbiratul ihram. Yang kedua ketika mau rukuk. Yang kita bahas ini kan mau rukuk tadi. Yang ketiga ketika kita i'tidal, meskipun yang kita baca itu tasmi, sami Allahu liman hamidah atau sam'alah, sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau kita i'tidal kan enggak takbir yang kita baca. Berarti kan sudah 3. Yang keempat indal qiyam minat tasyahud al-awwal, ketika kita bangkit dari tasyahud awal. Berarti khusus untuk sholat yang thulasiyah 3 rakaat atau rubaiyah yang 4 rakaat. Kalau sholat subuh tidak pakai. Kenapa? Ya karena 2 rakaat gitu. Sehingga yang kita lakukan ketika kita sholatnya 3 rakaat. 3 rakaat itu contohnya apa? Maghrib. Rubaiyah 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Itu ya. Berarti ada berapa? 4 kesunahan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau rukuk, ketika bangkit dari rukuk, pada saat apa? I'tidal. Yang keempat apa? Ketika bangkit dari tasyahud awal. Dari tasyahud awal. Tsummarka, kemudian rukuklah. Jadi rukuk itu secara bahasa artinya al-inhina, menunduk. Tapi secara syar'an yang disebut rukuk itu ketika telapak tangan kita pegangkan pada kedua lutut. Jadi kita menunduk, kita tundukkan apa? Tulang punggung, kemudian apa? Leher. Kedua telapak tangan memegang apa? Lutut. Kedua telapak tangan memegang apa? Lutut. Kemudian rukuk itu kalau Nabi itu antara unuk itu leher dengan tulang belakangnya itu kasahifah wahidah, lurus ya. Bahkan sahabat menggambarkan saking lurusnya itu kalau
gelas diisi air ditaruh di atas punggungnya Rasulullah itu enggak tumpah ya. Menunjukkan apa? Lurus. Sehingga rukuk yang salah itu terlalu ke bawah, terlalu jungkel, atau ke atas toh dengak ya, terlalu ke atas ya, berarti terlalu jungkel salah, terlalu menjongok atau dengak juga salah, berarti yang betul lurus. Kemudian mata melihat apa? Tempat apa? Tempat sujud. Nah, katanya syarat sholat itu istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kalau jenengan rukuk menghadap kiblat, menghadap kiblat. Ya kan menghadap kan fawalli wajhaka. Palingkanlah wajahmu syatral masjidil haram. Yang dipalingkan apa? Wajah. Jenengan wajahnya menghadap kiblat. Ya kalau ini ya enggak gitu, enggak. Maksudnya istiqbalul kiblah itu secara umum, secara apa? Umum. Ketika kita rukuk dikecualikan gitu. Ketika kita rukuk apa? Dikecualikan. Nah, kembali ke tadi ya. Tsummarka, kemudian rukuklah. Mukabbiran sambil membaca apa? Allahu Akbar. Berarti takbir apa Bu ini? Takbir apa? Takbir apa Bu? Ketika kita mau rukuk tadi kan apa? Ngangkat tangan, terus kita rukuk sambil membaca Allahu Akbar. Takbir apa? Takbir intikal. Takbir apa? Intikal. Takbir dalam sholat itu dua. Takbir dalam sholat berapa? Dua. Yang pertama disebut takbiratul ihram. Kenapa kok disebut takbiratul ihram? Masih ingat gak? Apa Bu? Ihram itu artinya ahrama yuhrimu ihraman. Takbir yang mengharamkan. Yang diharamkan apa? Segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat, atau segala perbuatan yang nggak ada kaitannya dengan apa? Sholat. Makanya kalau jenengan sudah Allahu Akbar, haram melakukan sesuatu apapun kecuali yang berhubungan dengan sholat. Allahu Akbar, makan dulu nggak boleh. Allahu Akbar, minum dulu nggak boleh. Berarti kalau Allahu Akbar sudah dimulai sholat, semuanya haram kecuali yang berhubungan dengan sholat. Makanya takbirnya disebut takbir apa? Ihram. Oleh sebab itu Nabi bersabda, miftahus sholati at-tahur. Kunci sholat itu apa? Bersuci. Kunci sholat apa? Bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkan itu apa? Takbir. Takbirnya disebut apa? Takbiratul ihram. Wa tahliluha, yang menghalalkan, maksudnya jenengan boleh melakukan kegiatan setelah itu apa? At-taslim, yaitu salam. Sehingga kita simpulkan sholat itu apa? Aqwalun, perkataan-perkataan, wa af'alun, perbuatan-perbuatan, muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan apa? Takbir, wa muhtatamatun bitaslim, yang diakhiri dengan salam. Itu takbiratul ihram. Kalau takbir intikal, takbir yang kita baca, intikal itu secara bahasa apa? Berpindah. Nah, takbir yang kita baca ketika kita pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Jadi takbir ada dua ya, takbiratul ihram dan takbir apa? Intikal. Takbir intikal, ya, intikal. Takbir apa? Intikal. Intikal itu artinya
pindah atau moving, berpindah. Nah, takbir intikal itu tempatnya juga 4. Tempatnya juga apa? 4. Yang pertama, kita baca takbir intikal ketika kita berdiri. Lawannya berdiri apa? Duduk. Terus yang berikutnya, ketika kita naik, lawannya naik apa? Turun. Jadi takbir intikal itu kita baca posisi kita, kalau enggak berdiri ya duduk, kalau enggak naik ya turun. Ya kan? Kita takbiratul mau rukuk, berarti posisi kita apa? Berdiri. Terus mau apa? Mau turun. Ketika kita rukuk, kalau i'tidal enggak ya, berarti kemudian kalau kita i'tidal mau sujud, berarti posisi kita mau turun. Kalau kita sujud, kan baca Allahu Akbar, berarti apa? Naik. Dan posisi kita apa? Mau duduk kan? Duduk di antara dua sujud. Ya, berarti intinya itu ya. Takbir intikal itu kita baca ketika posisi kita kalau enggak naik ya turun, kalau enggak berdiri ya duduk. Berarti ada 4. Sebagaimana juga mengangkat tangan ada 4 tempat tadi. Saat takbiratul ihram, saat mau rukuk, bangkit dari rukuk atau i'tidal, terus bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga. Halaman 80 Bu, yang poin 15 itu. Musawwiyan dhuhraka wa unuqaka akhidan rukbataika biyadaik. Musawwiyan, meluruskan. Kalau tarjih itu bahasanya melempangkan. Ada yang paham melempangkan? Jangan baca tuh halaman 80 tuh. Melempangkan, meratakan. Tapi kalau terjemahan saya musawiyan itu meluruskan, menyamakan. Zuhroka, punggungmu, wa unukoka, unukun apa? Leher. Seperti tadi sudah saya jelaskan ya. Punggung dan leher itu apa? Lurus atau rata. Sebagaimana dalam hadis yang saya sampaikan tadi, kalau Rasulullah itu rukuk, beliau apa? Antara punggung dan leher itu kasofifah wahidah, kayak papan yang lurus, dan kalau ada air di situ ditaruh di atasnya itu enggak tumpah. Kalau jenengan terlalu ke bawah, jungkel, jatuh airnya. Kalau enggak juga jatuh. Akhidan rubbataika, memegang kedua lututmu, biyadaika, dengan kedua tanganmu. Berarti telapak tangan itu memegang lutut yang kanan, telapak kiri memegang lutut yang kiri. Jangan dibalik nih, dibalik silang nanti jatuh. Terus kalau megangnya bagaimana? Jadi kalau megang nggak gini ya, dipegang, ini direnggangkan, bukan gini ya. Perempuan gini itu, enggak, ya gini. Terus kesalahannya Bu, kadang orang itu tangannya panjang, bukan panjang tangan. Dia itu yang dipegang betis, apa nih betis ya? Betis ya, kejawan. Jadi itu kejawan berarti nggak proporsional. Yang dipegang itu sampai betis ya. Berarti yang dipegang ini. Terus juga Bu ya, sebagian orang itu gini dia megangnya. Jadi nggak boleh gini juga kan? Ada yang gini lah. Nanti ada ya. Jadi megangnya gini. Yang dipegang ini pokoknya telapak tangan ini ke lutut. Tidak dirapatkan tapi
direnggangkan, ya, direnggangkan. Qailan wa anta raki'un. Tapi sebelumnya hukumnya rukuk apa? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah, Bu? Wajib. Kalau ngangkat tangan mau rukuk hukumnya sunnah. Kalau Allahu Akbar mau rukuk sunnah atau wajib? Sunnah. Rukuknya wajib. Qailan wa anta raki'un. Qailan seraya membaca, wa anta raki'un, dan kamu dalam keadaan rukuk. Ini bacaannya ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, rabbana, wahai Tuhanku, wa bihamdika, dan dengan memuji Engkau, Allahumma ghfirli. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Ini doa yang diceritakan oleh Aisyah. Rasulullah itu yukthiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah itu ketika rukuk dan sujud itu sering membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kata Aisyah, kana yata'awwal Al-Quran. Rasulullah itu mentakwili Al-Quran. Yang ditakwili surat apa? Fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Surat apa, Bu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Surat apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih, suruh baca apa? Tasbih. Bihamdika, tahmid. Wastaghfir, istighfar. Makanya kalau kita baca doa tadi ya, subhanaka, itu apa? Tasbih. Allahumma rabbana wa bihamdika, ada wa bihamdika apa? Tahmid. Allahumma ghfirli, istighfar. Ya, sehingga doa ini yang sering dibaca oleh Rasulullah. Kata Aisyah tadi, Rasulullah itu yukthiru ayyakula fi ruku'i wa sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Hadisnya itu rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Sahih atau enggak? Sahih. Awid'u bi syai'in minal adiyah al-waridah anin nabiyyi. Awid'u, atau engkau berdoa bi syai'in, dengan sesuatu, minal adiyah, dari doa-doa, al-waridah, yang datang, anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Atau boleh juga kita membaca doa yang lain yang berasal dari nabi. Kalau di Muhammadiyah yang penting hadisnya itu hadis yang makbul atau hadis sahih dan hasan. Kalau dhaif tidak boleh. Contohnya apa? Jadinya bisa lihat di footnote-nya ya. Coba dibuka halaman 108. Tasbih dalam rukuk yang di tengah-tengah itu. 108. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Boleh. Subhana rabbiyal azim. Boleh. Dibaca berapa, Bu? Nah, boleh 1, boleh 3. Di hadis Hudzaifah ibn Yaman, Rasulullah itu kalau rukuk baca subhana rabbiyal azim salasa marot, 3 kali. Kalau sujud juga subhana rabbiyal a'la salasa marot, 3 kali. Tapi bagaimana kalau tambahan wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Ada yang gitu deh.
ya tambahan wa bihamdi itu belum ditarjihkan. Meskipun sebagian ulama ada yang mensahihkan, tapi ada yang mendhaifkan. Imam Ahmad itu mengatakan tambahan wa bihamdi itu dhaif gitu. Jadi yang tambahan wa bihamdi belum ada di HPTV. Jadi kalau jenengan ditanya menurut tarjih itu tidak ada tambahan wa bihamdi, tapi subhana rabbiyal azim boleh. Ini bukan doa politik identitas ya. Oh, kalau Muhammad itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kalau tetangga sebelah itu subhana rabbiyal azim, bukan semacam itu. Semuanya boleh asal apa? Ada dalilnya dari Rasulullah. Atau jenengan baca yang bawahnya itu Subuhun Kudus Rabbul Malaikati wa Ruh. Apa bu? Ya, tapi kalau witir itu Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus Rabbil Malaikati wa Ruh. Atau kalau di masyarakat itu gini, Subuhun Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Itu tapi yang ada riwayat itu Subhanal Malikil Kudus, Subuhun Kudus Rabbul Malaikati wa Ruh. Ini jenengan bisa baca untuk rukuk dan sujud. Kalau yang Subhana Rabbiyal Azim itu kalau rukuk diganti Al-A'la. Kalau rukuk, kalau sujud mohon maaf, kalau sujud diganti apa? Subhana Rabbiyal A'la. Tapi kalau rukuk Subhana Rabbiyal Azim. Kalau Subuhun Kudus Rabbul Malaikati wa Ruh untuk rukuk dan sujud sama dengan bacaan yang awal tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Berarti ini Bu disebut, ini dengan ingat-ingat ya, namanya itu apa kalau di Muhammadiyah disebut tanawwu fil ibadah. Tanawwu fil ibadah. Baru dengar ada enggak? Dengar ada enggak? Barusan gitu Pak. Namanya tanawwu fil ibadah. Tanawwu fil ibadah itu apa? Varian pelaksanaan ibadah. Semuanya boleh diamalkan, tidak perlu dipertentangkan. Semuanya apa? Semuanya boleh. Semuanya apa? Boleh. Namanya tanawwu fil ibadah. Makanya dalam kajian di Muhammadiyah ada namanya apa? Konsep atau prinsip tanawwu fil ibadah gitu. Yaitu membahas hal-hal yang berbeda tapi semuanya boleh dilakukan. Kayak doa iftitah boleh Allahumma ba'id, boleh wajjahtu, boleh Allahu akbar apa? Kabir. Itu semuanya boleh. Mana yang terbaik? Yang terbaik mana Bu? Ya semuanya itu. Yang terbaik semuanya. Kenapa kok yang terbaik diamalkan semuanya? Tapi diamalkan semuanya itu tidak di satu waktu ya. Diamalkan kadang-kadang jenengan apa tadi? Rukuk pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, kadang-kadang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kadang-kadang subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh. Oh ya, maksudnya satu sholat. Nanti kalau macam-macam bingung gitu. Nggak ada penjelasan apakah boleh atau tidak, dan juga nggak ada larangan. Nggak variasi, itu satu sholat. Misalnya sholat apa tadi, nanti maghrib pakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, nanti isya pakai subhana rabbiyal azim.
Meskipun kalau satu sholat variasi juga nggak ada larangan, juga nggak ada perintah, tapi lebih baik kalau ngamalkan satu sholat pakai ini, nanti sholat berikutnya pakai itu gitu. Itu ya. Bukan es campur. Semuanya dari Rasulullah. Apalagi gadu-gadu ya, enggak. Semuanya yang diajarkan Rasulullah. Berarti kalau kita mengamalkan semuanya, kita akmalu ittiba'an li Rasulillah, lebih sempurna mengikuti Rasulullah daripada orang yang fanatik. Oh, saya fanatik. Ya, enggak mungkin fanatik. Oh, saya kalau rukuk dan sujud ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, saya Muhammadiyah 24 karat gitu. Kan enggak semacam itu. Ternyata Muhammadiyah juga punya apa tuh namanya tanawu fil ibadah. Ya kayak doa iftitah itu kan bertahun-tahun menjadi politik identitas ya. Yang wajah tuh tetangga sebelah, yang Allah mabait apa Muhammadiyah. Padahal semuanya apa hadisnya sahih. Tsumma rfa' ra'saka lil i'tidal. Kemudian angkatlah kepalamu untuk i'tidal. I'tidal itu apa Bu artinya? I'tidal itu dari kata adil itu, adil. Adlun itu apa? Hah? Wadul syekh pada tempatnya. Kalau i'tidal itu artinya lurus. Nah, dengan berdiri apa? Lurus. Kemudian angkatlah kepalamu lil i'tidal, untuk apa? I'tidal. Rafi'an yadaika, caranya mengangkat kedua tanganmu mislama rafa'tuhuma, sebagaimana engkau mengangkat keduanya fi takbiratil ihram. Berarti ini tempat yang ketiga, tempat yang ketiga kita disunahkan untuk apa? Mengangkat apa? Tangan. Mengangkat apa? Tangan. Qailan, dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami'a, mudah-mudahan mendengar siapa Allah liman hamidahu, bagi orang yang memujinya. Ini yang disebut dengan tasmi'. Disebut apa? Tasmi' atau sam'alah. Sam'alah sami Allahu liman hamidah. Kalau hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau hauqalah apa itu? La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Fa idzan tasatta, fa idza, maka apabila intasabta, engkau berdiri apa? Lurus. Qaiman, dalam keadaan berdiri, fatul, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Ini penting Bu. Jadi kalau jenengan baca Rabbana walakal hamd, ini kan posisinya rukuk loh. Jadi apa? Ini kalau tidak lurus dengan gak lurus. Rabbana walakal hamdu. Rabbana gimana? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang lain? Jenengan di sini semuanya sepakat. Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd. Ada yang Rabbana lakal hamd? Enggak ada. Enggak, Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Ada yang beda?
Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamd. Ada doanya yang lain? Ada doanya yang lain? Ada doanya yang lain? Rabbana walakal hamd, ada doanya yang lain? Jadi kan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, terus yang lain ada apa itu? Hah? Hah? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada yang lain? Ada yang bacanya mil'ah? Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada yang lihat gitu? Domah atau kasrah? Kok kasrah? Domah atau fathah? Domah semuanya? Nah, kita cek ya tadi yang jenengan tadi halaman berapa Bu? Yang ada doanya tadi 109 ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Tapi di sini ada dua versi Bu ya. Rabbana walakal hamd pakai wawu, wa lakal hamd boleh. Kalau jenengan wawunya dibuang, jenengan buang Rabbana lakal hamdu. Kalau diwakafkan ya Rabbana lakal hamd. Boleh atau enggak? Boleh. Jadi wawunya mau ada, wawunya mau dibuang, sama-sama apa? Sama-sama boleh. Terus jenengan tambahi Allahumma juga boleh di depannya. Allahumma Rabbana walakal hamd. Atau Allahumma Rabbana lakal hamd, wawunya dibuang. Berarti muncul berapa varian Bu? Sudah 4. Sudah apa? 4. Rabbana lakal hamd boleh. Satu varian kan? Sekarang wawunya dibuang. Rabbana lakal hamd boleh. Terus ditambahi Allahumma. Allahumma Rabbana walakal hamd boleh. 3. Allahumma Rabbana lakal hamd, wawunya dibuang boleh. Mana yang betul? Semuanya betul. Terus sekarang Allahumma Rabbana, halaman 109. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kok beda dengan jenengan ya? Kenapa jenengan mil'u tadi? Di sini mil'as. Hah? Oh, jenengan mil'as ya? Kok kakunya baru sekarang? Yang betul yang mana? Mil'a atau mil'us? Jenengan partai yang mana? Partai mil'u atau partai yang mil'a? Ya, mana yang betul? Hah? Sama-sama betul, sama-sama betul. Dibaca mil'a atau mil'u itu sama-sama betul. Apalagi jenengan yang mungkin guru MI yang masih ngajar sholat itu, bisa jadi murid itu nyeletuk loh, terus jenengan nggak bisa jawab tuh. Apa Bu guru ini mil'a atau mil'u? Waduh, yang betul yang mana? Semuanya betul Bu. Mau dibaca mil'u, mau dibaca mil'a itu sama. Kalau mil'u dia sifat atau na'at, tapi ini gramatika bahasa Arab ya. Kalau mil'a itu hal, ay mali'an. Kalau hal itu mansub. Kalau mil'u itu marfu. Semuanya boleh. Jadi mau mil'u boleh, mil'a juga boleh. Tidak perlu untuk dipertentangkan. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'u boleh, mil'a juga boleh.
mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini juga boleh. Terus yang berikutnya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini yang jenengan tadi ya. Ini juga apa? Boleh. Mana yang terbaik? Yang terbaik diamalkan semuanya. Jadi kadang-kadang ya gonta-ganti Bu, supaya kita sempurna mengikuti Rasulullah. Hukumnya apa? Tasbih ketika apa ini? Ketika iktidal, hukumnya apa? Wajib Bu. Wajib atau sunnah Bu? Yakin. Hukumnya sunnah. Tidak sampai apa? Wajib. Artinya kalau saya sebut wajib itu termasuk rukun sholat. Jadi ini kan tidak termasuk rukun sholat. Ketika ditinggalkan tidak membatalkan sholat. Tapi tidak perlu untuk ditinggalkan, kecuali kalau jenengan apa? Lupa misalnya. Masjud, kemudian sujudlah. Sujud itu rukun sholat atau enggak? Sholat tanpa sujud sah atau enggak? Enggak, karena ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, irka'u, rukuklah. Karena ini perintah Quran wajib. Wasjudu, perintah apa? Sujud. Dan perintah Al-Quran hukumnya apa? Wajib. Sholat berdiri hukumnya apa? Wajib. Wa qumu lillahi qanitin. Nah, sehingga sujud itu apa? Termasuk rukunnya sholat. Rukunnya apa? Sholat. Terus kita baca bagaimana kaifiyah atau tata cara apa? Sujud. Mukabbiron. Jadi tadi kan posisi kita i'tidal, mau sujud. Seraya membaca takbir. Takbir apa Bu? Disebut takbir apa? Takbir apa? Takbir intikal. Hukumnya apa Bu? Sunnah. Wadha' rukbataika, dan letaklah kedua wadha' lan selehake sapa sira rukbataika ing dengkul loro ira, atau wadha' rukbataika, dan letakkanlah kedua lututmu wa atrafa qadamaika, dan jari kakimu. Atraf itu ujung, maksudnya apa? Jari qadamaika, kedua kakimu alal ardi, di atas apa? Bumi. Berarti jari kaki itu dipancatkan Bu ya. Jadi kalau jenengan sujud, jarinya mancat ke lantai. Dimancatkan ya. Kalau tidak dipancatkan, gimana ini? Ya enggak sesuai sunnah. Sunnahnya apa? Mancat ya. Sunnahnya mancat. Tsumma yadaika, kemudian tangan engkau. Tsumma jabhataka, kemudian apa? Dahi engkau. Wa anfaka, dan hidungmu. Berarti anggota sujud berapa Bu? Berapa anggota sujud itu? Berapa? 5. Simpulannya berapa? 4, 5? 5. Coba dihitung ya. 5 itu apa? 1. Nah, hidung 2. Apa? Telapak tangan. Lutut berarti berapa? Berapa Bu? 5.
Tapi tangan saya kok dua, Bu ya? Lutut saya kok dua. Kaki saya kok dua gitu ya. Kok jenengan hitungnya kok jadi satu. Berarti dihitung aja, dahi satu, hidung dua, kedua telapak tangan empat, dua satu pasang dua. Lutut dua, nah kaki, jari kaki itu ujung ya itu 8. Sedangkan ngitungnya kan cuma 5 loh. Berapa Bu berarti anggota sujud? Berapa anggota sujud? Berapa anggota sujud? Baru saja dihitung kok. Berapa Bu anggota sujud? Lututnya ya dua toh. Nah kan ini dahi, hidung dua, telapak tangan dua 4, lutut dua 6, kaki dua 8. Kaki itu maksudnya jarinya itu lebih dihitung kaki. Jumlahnya berapa? Yakin 8? Jenengan kagak ngitung duit kali sampai lali gitu sujud. Masa kagak ngitung duit sampai lali. Coba jenengan lihat halaman 93. Halaman apa? 93. Yang nomor 23 itu loh. Halaman 93 yang paling bawah itu loh. Menurut hadis Ibnu Abbas. Itu jumlahnya berapa? 93 itu loh, halaman 93. Nomor 3 itu loh, yang paling bawah. Li khabar Ibnu Abbas, menurut hadis Ibnu Abbas, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dubin. Saya diperintah oleh Allah untuk sujud atas 7 anggota. Kok 7 gue? Jenengan ngitungnya tadi yang 5 kurang. Yang 8. Rasulullah ngomongnya cuma 7 deh Bu. Hitungannya jenengan ada yang kurang, ada yang kelebihan. Masa menghitung uang nggak pernah salah kok menghitung anggota sujud apa? Nah, kenapa kok 7? Rasulullah bilang alal jabha. Jabha itu ya, batuk, kening. Tapi wa asyara biyadihi ila anfihi. Tapi ketika Rasulullah bilang dahi, yang ditunjuk hidung. Berarti dahi dengan hidung satu dihitung paket, sehingga hanya tuh 7. 7. Oleh sebab itu dahi menyentuh lantai, hidung menyentuh lantai. Jangan misalnya dahinya saja disentuhkan lantai, hidungnya enggak. Apalagi hidungnya yang disentuhkan lantai, dahinya tidak. Pesek yang malah pesek nemen.
Itu ya. Jadi anggota anggota sujud berapa? 7. Hidung, dahi, hidung, terus apa? Telapak tangan, terus lutut, 2 lutut, 2 kaki. Jadi jumlahnya apa? 7. Nah di sini dikatakan wadha' rukbataika, dan letakkanlah kedua lututnya. Jadi kalau jenengan sujud dari i'tidal ya, sujud Allahu Akbar, lututnya dulu atau tangannya dulu? Yang dijatuhkan ke lantai itu. Jangan sekarang semuanya boleh gitu ya. Ini loh, di sini dikatakan wadha' rukbataika, suruh meletakkan kedua lutut dulu. Wa atrafa qadamaik, baru kedua jari kaki atau baru jari kaki, alal ardi ke tanah. Berarti prakteknya bagaimana, Bu? Gitu ya. Gitu. Berarti lutut dulu atau tangan dulu? Yang tua nggak terima, yang sudah kena asam aurat. Asam aurat atau asam urat ya? Asam urat. Jadi Bu, kalau sudah tua, yang asam uratnya sudah tinggi, nggak apa-apa, tangan dulu nggak apa-apa. Tapi yang masih muda, yang belum punya gangguan kesehatan, lututnya apa? Lututnya dulu. Lututnya apa? Dulu. Dalilnya apa? Kita baca ya. Halaman 94 yang agak tengah gitu Bu. Wa haditsu Abi Hurairah, dan berdasarkan hadis Abu Hurairah yang di tengah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, apabila sajada sujud siapa ahadukum, salah satu dari kamu. Idza tatkala sajada sujud sapa ahadukum, salah suci ni sira kabeh. Fala yabruk, mongko aja napa Bu? Jangan sujud kama yabrukul ba'ir, kama kaya dene yabruku. Yabruk itu jerum gitu. Al ba'ir, unta. Yadhu, meletakkan yadaihi, kedua tangannya, qabla rukbataihi, sebelum dua lututnya. Kata Rasulullah, kalau seorang di antara kamu sujud, janganlah menyerupai menderumnya unta. Di Jawa jerumnya apa? Unta. Jerumnya unta, kaki atau tangan dulu? Kakinya dulu atau tangannya dulu? Kakinya dulu atau tangannya dulu?
Emang unta punya tangan gitu. Sejak kapan unta punya tangan? Tangannya atau kakinya? Kakinya Bu ya? Semuanya kaki gitu. Nggak ada. Maksudnya kan kaki depan atau kaki belakang. Kaki depan diposisikan tangan, kaki belakang ya kaki gitu. Yang kaki depan dulu atau kaki belakang? Depan. Kalau sapi jerumnya itu depan atau belakang? Sapi itu nek jerum kan ya, yang depan disetengahkan tau ya. Disetengahkan baru belakang. Berarti kan depan dulu. Intinya ya, sholat itu nggak boleh menyerupai gaya binatang. Ibadah itu ya, Rasulullah itu melarang kita menyerupai ibadah umat lain. Itu yang pertama. Makanya kita nggak boleh puasa hari Sabtu sendirian tanpa dibarengi dengan Jumat atau Sabtu dan Ahad. Ahad saja nggak boleh, kecuali apa? Sabtu dan Ahad. Kecuali orang yang sudah punya kebiasaan puasa Daud kan dia pasti melewati Sabtu atau Ahad, atau kebetulan bertepatan dengan Asyura, Arafah itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sengaja Sabtu saja tanpa dibarengi Jumat tidak boleh. Itu sholat nggak boleh pakai masker karena menyerupai ibadahnya orang Majusi. Nggak, kalau maskeran kalau sholat dilepas, kecuali masa pandemi dulu. Ya terus ini nggak boleh menyerupai apa? Binatang. Yaitu apa tadi? Ketika sujud kayak apa? Kayak sujudnya atau mendorongnya unta. Cumanya mendorongnya unta itu tangannya dulu atau kakinya dulu. Dan di sini ditafsiri unta itu kaki depannya baru kaki apa? Belakangnya. Oleh sebab itu yang dikuatkan oleh tarjih itu lututnya dulu. Kalau kita sujud dengan lutut dulu supaya apa? Tidak sama dengan menderungnya unta. Mukabbiran apa tadi? Mustaqbila atrafa asabi rijlaika al-qiblah. Jadi kaki kita, kedua kaki, jari kaki kita itu semuanya dihadapkan ke kiblat. Makanya supaya menghadap kiblat dipanjatkan. Kalau bisa ya. Betul. Atraf asabika al-qiblah. Mujafian yadaika an janbaika. Kemudian kedua tangan itu dijauhkan dari lambung. Rafi'an mirfaqaika, dan mengangkat kedua sikumu. Apakah ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan? Sama saja Bu. Meskipun kalau madzhab Syafi'i agak demek gitu. Ya. Kemudian rukuknya juga itu. Karena dianggap itu menutup aurat. Tapi masalahnya Rasulullah itu shollu kama ra'aitumuni apa? Usolli. Terus ada hadis yang wanita disuruh agak demek gitu ya. Itu hadisnya mursal. Mursal itu artinya masuk hadis dhaif sehingga tidak bisa dipakai. Sebelum saya tutup biar kita selesai ya. Qailan wa anta sajidun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kayak yang kita baca ketika apa? Rukuk. Boleh juga subuhun kudus rabbul malaikati waru. Boleh juga subhana rabbiyal a'la. Tidak usah ditambah wa bihamdika. Satu boleh, tiga boleh. Oke ya, dari sini ada yang ditanyakan? Sudah jam berapa Bu? Jam 5 lebih ya. Ada yang ditanyakan?
Ada yang ditanyakan atau enggak? Enggak ada ya? Oke, monggo. Maksudnya ketika Hah? Ya, LDI gimana LDI? Posisi ini di bawah lutut. Ini nggak proporsional tuh, nanti yang dulu. Ya nanti kita lihat hadisnya. Yang dipegang Rasulullah itu yang dipegang oleh Rasulullah itu apa tadi? Lututnya. Yang dipegang itu apa? Lututnya. Yang dipegang itu lututnya ya. Nanti bisa dilihat di dalam hadisnya. Dan juga tadi kelupaan. Tapi mungkin besok saja. Ketika i'tidal itu posisi tangan lurus atau sedekap. Biasanya kan ada perdebatan gitu. Mungkin cukup ya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.